Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Reza Rizaldi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik pada pasien dengan diabetes mellitus dan pola makannya. Pada diabetes tipe 2, latihan jasmani dapat membantu mengendalikan kadar gula secara menyeluruh. Terbukti dengan penurunan konsentrasi HbA1c yang cukup menjadi pedoman untuk penurunan resiko komplikasi diabetes dan kematian. Serta angka kesakitan dan kematian pada diabetes yang aktif yaitu lebih rendah 50% dibanding mereka yang santai. Prinsip latihan jasmani bagi diabetes memenuhi beberapa hal. Pertama, yaitu frekuensi dan durasi dilakukan 3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Dengan jeda antara lain tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua, intensitas ringan dan sedang yaitu 60% sampai 70% maksimum heart rate. Nah, kemudian yang ketiga, jenis latihan jasmani endurance untuk meningkatkan kemampuan kardiorespirasi seperti jalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Kemudian ada namanya latihan aerobik. Nah, apa itu? Yaitu meningkatkan kepadatan mitokondria, sensitivitas insulin, serta enzim oksidatif, reaktivitas pembuluh darah, fungsi paru-paru, fungsi kekebalan, dan curah jantung. Aktivitas aerobik sedang hingga tinggi dikaitkan dengan penurunan resiko komplikasi pada jantung dan pembuluh darah dan angka kematian pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 1, latihan aerobik meningkatkan kebugaran sistem jantung, pernafasan, menurunkan resistensi insulin, dan meningkatkan fungsi lipid dan lapisan pembuluh darah. Pada individu dengan diabetes tipe 2, latihan aerobik teratur meningkatkan HbA1c, trigliserida, tekanan darah, dan resistensi insulin. Kemudian ada juga namanya manfaat kesehatan. Nah, di sini ada namanya latihan beban atau resisten training untuk orang dewasa antara lain adalah meningkatkan massa otot, komposisi tubuh, kekuatan fungsi fisik, kesehatan mental, kepadatan mineral pada tulang, kemudian sensitivitas insulin, tekanan darah, profil lipid, dan kesehatan jantung pembuluh darah. Kemudian ada namanya latihan beban. Dapat membantu meminimalkan resiko penurunan kadar gula darah terlalu rendah akibat olahraga pada diabetes tipe 1. Nah, kemudian apa manfaatnya latihan beban untuk pasien diabetes tipe 2, yaitu perbaikan dalam kontrol glikemik, resistensi insulin, massa lemak, tekanan darah, kekuatan, dan massa tubuh tanpa lemak. Latihan fleksibilitas dan keseimbangan mungkin penting untuk diabetes dewasa tua. Kemudian mobilitas sendi-sendi sering terjadi yang sebagian disebabkan oleh pembentukan produk akhir glikasi lanjut yang terakumulasi selama penuaan normal dan dipercepat oleh namanya hiperglikemia. Kemudian ada namanya stretching, yaitu meningkatkan jangkauan gerak di sekitar sendi dan fleksibilitas tetapi tidak mempengaruhi kontrol glikemik. Latihan keseimbangan dapat mengurangi resiko jatuh dengan meningkatkan keseimbangan dengan gaya berjalan. Bahkan ketika terdapat gangguan pada saraf tepi pasien. Manfaatnya dari penelitian alternatif yaitu seperti yoga dan tai chi. Namun, yoga dapat meningkatkan kontrol glikemik, kadar lipid, dan komposisi tubuh pada orang dewasa dengan diabetes tipe 2. Pelatihan tai chi dapat meningkatkan kontrol glikemik, keseimbangan, mengurangi gejala akibat gangguan saraf tepi. Namun, studi berkualitas tinggi tentang pelatihan ini masih terasa kurang. Prinsipnya yaitu pengaturan makan pada pasien DM hampir sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum, yaitu makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Pencegahan DM tipe 2 dengan pengaturan pola makan yaitu jumlah asupan kalori ditunjukkan untuk mencapai berat badan ideal. Kemudian karbohidrat kompleks merupakan pilihan diberikan secara terbagi dan seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak glukosa darah yang tinggi selama makan. Kemudian ada namanya komposisi diet, yaitu komposisi diet sehat mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut. Pasien DM perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, ya. Jadi harus makannya sesuai aturan. Kemudian apa jenisnya dan jumlah kandungan kalorinya, terutama ada mereka yang menggunakan obat-obatan yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Perhitungan jumlah kalori ditentukan oleh status gizi.
yaitu juga ditentukan oleh umur, ada atau tidaknya stres akut dan kegiatan jasmani. Status gizi dapat dipakai indeks massa tubuh. Makanan tersebut dibagi dalam 3 porsi besar. Untuk makan pagi 20%, makan siang 30%, serta makan malam 25%. Serta 2-3 porsi ringan yaitu sekitar 10-15% di antara makan besar. Ya, tentunya pengaturan makan ini tidak berbeda dengan orang normal. Menurut penelitian USCDC yaitu United States Center of Disease Control and Prevention mengenalkan metode sangat mudah untuk memahami porsi dan jenis makanan untuk diabetes. Metode ini dinamakan dengan namanya The Plate Method, merupakan salah satu cara visual sederhana untuk memastikan diabetes mendapatkan cukup sayuran non-tepung dan protein tanpa lemak sambil membatasi jumlah makanan berkarbohidrat yang tinggi dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami diabetes. Makanan berkarbohidrat tinggi memiliki dampak tinggi ya pada kadar gula darah. Maka mulailah dengan piring makanan 9 inci. Ya, bisa dikatakan sekitar panjang amplop. Kecuali dalam pengaturan jadwal makan dan jumlah kalori. Usahakan untuk merubah pola makan ini secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebiasaan penderita. Isi setengahnya dengan sayuran non tepung seperti selada, kacang hijau, brokoli, kembang kol, dan wortel. Isi seperempatnya dengan protein tanpa lemak seperti ayam, kalkun, kacang-kacangan, tahu, atau telur. Isi seperempatnya dengan makanan berkarbohidrat, makanan yang lebih tinggi karbohidrat termasuk biji-bijian, sayuran bertepung. Seperti contoh kentang dan kacang polong, nasi, pasta, kacang-kacangan, buah dan yogurt. Kemudian ada namanya secangkir susu juga dapat dianggap sebagai makanan berkarbohidrat. Kemudian pilih air atau minuman rendah kalori seperti es teh tanpa pemanis atau gula. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga apa yang saya dapat sampaikan tersampaikan dengan jelas, yaitu tentang aktivitas fisik dan pola makan pada pasien diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.